Sembari dikerjakan, ibu foto kalian ya. Gini berbini anak. Bisa kan ibu? Kalau nggak bisa, masukkan dari link yang ibu kirim di grup. Coba buka grupnya. Sudah? Sudah siap? Udah, jawab aja sekamunya. Nggak masalah itu. Ibu mau melihat perbandingan setelah nonton video dan sebelum nonton video yang ibu kirim. Ini ya nggak kayak begini. Oke? Jawab aja sekamunya. Kalau nggak tahu, nah yang perempuan. Nomor 2, nomor 3. Dasarkan isi. Nama. Hai, kalian nanti tugas nih. Udah nak? Terus kasih nak. Gigi tuh ini nak. Sudah siap? Masuk aja. Lari kawan. Belajar. Siap. Linknya yang ini. Udah siap? Udah siap dikirim. Oke, mantap. Udah siap di bawah. Oke, ya. Udah siap dikirim nak. Ini juga ya Pak. Sudah. Kirim aja. Semampu kamu aja. Udah keluar ini Bu. Iya, keluar. Sudah. Siapa ini? Jangan kamu Sudah nak? Belum bu? Setelah kalian melihat video yang ibu tayangkan ini, kalau ada yang perlu kalian catat, misalnya kayak teori utilitas, teori gabungan, ada tadi kan soalnya kan? Pengertian norma, ya kan? Ada kan? Tadi soalnya kan? Nah, di dalam video yang akan ibu tayangkan, apa itu utilitas, apa itu teori gabungan, apa itu teori ketentraman, misalnya itu kalian catat kalau memang perlu dicatat. Kalau nggak perlu dicatat, boleh kalian ulang-ulang videonya. Ya, ibu kirimkan videonya ke grup kalian. Atau bisa nanti ibu kirimnya dalam bentuk seperti ini, seperti yang di layar. Ya, seperti yang di layar ini. Ini sebenarnya bisa diklik kan, nak? Ini bisa diklik nanti. Oke, ibu kirim dulu ya. Ibu tayangkan dulu. Diperhatikan videonya ya nak, nanti kalian baru bisa menjawab. Nah, sudah siap ya nak, diperhatikan ya. Sahabat bangsa, pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada hukum yang mengatur kehidupan kita? Mungkin lalu lintas akan semrawut, kejahatan merajalela, dan rasa aman hilang begitu saja. Inilah sebabnya hukum hadir untuk menjaga ketertiban, melindungi hak, dan memberi keadilan bagi semua orang. Namun, hukum tidak akan berarti apa-apa bila hanya tertulis di atas kertas. Hukum baru akan hidup ketika kita semua sebagai warga negara menjadikannya pedoman dalam bertindak. Inilah yang disebut budaya taat hukum, sebuah kebiasaan kolektif untuk mematuhi aturan, bukan karena takut pada sanksi, melainkan karena kesadaran. Sahabat bangsa, budaya taat hukum memberi manfaat nyata. Ketika masyarakat patuh aturan lalu lintas, angka kecelakaan menurun dan nyawa manusia terselamatkan. Ketika kita jujur dalam bekerja, tidak ada korupsi dan pembangunan bisa berjalan lancar. Ketika kita menghormati hak orang lain,
terciptalah rasa aman dan harmoni dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, pelanggaran hukum sekecil apapun membawa dampak besar. Mengabaikan rambu lalu lintas bisa memicu kecelakaan beruntun. Melanggar aturan di sekolah dapat merusak disiplin, dan tindak pidana besar seperti korupsi atau narkoba mampu merusak generasi bangsa. Dari sinilah kita belajar bahwa hukum harus ditegakkan dan ketaatan harus dimulai dari diri sendiri. Sahabat bangsa yang baik, membangun budaya taat hukum tidak cukup hanya dengan peraturan. Kuncinya ada pada pendidikan, keteladanan, dan kebiasaan sehari-hari. Orang tua menjadi teladan di rumah, guru memberi contoh di sekolah, aparat menegakkan aturan dengan adil, dan masyarakat saling mengingatkan untuk taat hukum. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perilaku taat hukum. Saat kamu ingin menyeberang jalan di perempatan ada lalu lintas, pada lampu apa sebaiknya kamu mulai menyeberang? Hijau, betul sekali. Warna hijau menandakan bahwa kamu boleh menyeberang. Tindakan sederhana seperti Oke, yang video tadi itu maksudnya ketika kalian ingin melaju di perempatan, kita membuat yang hijau dulu, ya kan? hukum itu apa ya sebenarnya? Pernahkah kalian berpikir seperti ini? Atau kenapa perlu ada hukum? Kenapa yang melanggar hukum harus dihukum? Ayo, coba pikirkan dulu jawabannya. Kalau sudah, cek pemahamannya dengan menonton video ini. Norma hukum ada tadi soalnya? Nah, coba perhatikan. Apa itu pengertian norma hukum? Kalau perlu dicatat, Itu norma hukum. Kalau nggak perlu ya udah, mungkin kalian memorinya Norma tingkat hukum tinggi ya kan? adalah aturan atau kaidah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti presiden dengan DPR RI Aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, ya kan? atau kepala sekolah dengan guru perwakilan orang tua siswa. Norma hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Norma ini bersifat memaksa, yang berarti setiap individu wajib mematuhinya, dan melanggarnya dapat dikenai sanksi yang tegas. Orang yang melanggar norma hukum disebut sebagai warga negara yang tidak taat hukum. Budaya pelaksanaan hukum. Baik buruknya budaya pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Budaya hukum adalah kesadaran sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut. Yang pertama, hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Yang kedua, hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang ketiga, rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Keempat, tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Dan yang kelima, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas berikut, yaitu kejelasan tujuan. Contohnya, aturan di sekolah tentang larangan merokok untuk menjaga kesehatan Ini ada siswa. kan soalnya? Kelembagaan. Contohnya, pemerintah kota membuat aturan kebersihan di taman karena mereka yang bertanggung jawab atas taman. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Contohnya, aturan tentang parkir harus sesuai dengan peraturan lalu lintas yang lebih tinggi. Jadi, semua aturan itu saling mendukung dan mudah dipahami. Dapat dilaksanakan. Contohnya, aturan di sekolah untuk membuang sampah pada tempat yang mudah dilakukan karena ada tempat sampah di
daya gunaan dan kehasilgunaan. Contohnya, pembatasan kendaraan di pusat kota mampu mengurangi kemacetan. Kejelasan rumusan. Contohnya, aturan pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan upah pekerja harus dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan tanpa pemotongan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Aturan tersebut sangat jelas mewajibkan para pengusaha untuk membayar upah tepat waktu kepada para pekerja. Keterbukaan. Contohnya, sebelum aturan baru diterapkan di sekolah, guru menjelaskan aturan tersebut terlebih dahulu kepada siswa supaya orang tahu dan bisa mengikuti dengan mudah. Berdasarkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk perlu mempertimbangkan efektivitas di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori Rumohoe. 1. Teori keadilan, yaitu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Contohnya, di sekolah, guru memberikan hukuman yang sama bagi semua siswa yang terlambat datang, tanpa membeda-bedakan siapa yang sering datang terlambat atau siapa yang baru pertama kali terlambat. Kedua, teori utilitas, yaitu hukum berupaya untuk mewujudkan kemanfaatan. Contoh, pemerintah kota mengatur agar jalan-jalan besar diperbaiki, ditambah jalur sepeda untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Ketiga, teori gabungan, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. Contoh, pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos kepada keluarga yang kurang mampu untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan manfaat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keempat, teori ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Contohnya, di lingkungan perumahan ada aturan yang melarang orang berisik atau menyalakan musik dengan kencang setelah jam 10 malam agar tetangga yang ingin tidur tidak terganggu. Wah, menarik ya. Lalu dalam kehidupan bernegara, bagaimana ya cara aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan baik? Apa yang mereka jadikan acuan dalam menjalankan tugasnya? Para aparat penegak hukum mampu bekerja dengan baik karena mereka mampu memahami dan menjadikan sumber-sumber hukum sebagai acuan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Menurut ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sementara itu, sumber hukum tidak tertulis adalah aturan hidup yang berkembang di dalam masyarakat, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, sekarang sudah tahu ya tentang contoh-contoh sumber hukum tertulis dan pentingnya keberadaan norma. Sekarang kalian sudah paham ya hukum itu apa, kenapa hukum itu penting, dan kenapa kalian dihukum kalau melanggarnya. Yuk kita pahami dan patuhi hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Ini semua akan membantu dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan kebermanfaatan, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oke. Sudah didapat tahunnya? Belum. Sudah disuruh kan dapat tahunnya kan? Oke, sekarang kita disuruh ya. Sudah ada aplikasi tahunnya? Ini gamesnya berkelompok ya. Kalian akan mengalahkan satu ikan. Kalian ada berapa? 22 orang. Untuk mengalahkan satu ikan. Bisa? Bu, ini kalau jenis sarung yang dibuat apa? Untuk siswa, Bu? Iya, siswa boleh. Terus apa kita? Sudah ya? Sudah? Sebenarnya nggak kalau mendapat nggak apa-apa.
Bisa Bu. Saya. Baca dulu Bu. Loading Bu. Nah, kalau lolos kalian dari ikan, misalnya kalian menyelam lagi ke level. Oke, siap. Tahu, iya. Ya. Ya, 3, 2, 1. Jawab soalnya. Jawab di HP-nya masing-masing, kumpulkan boosternya. Iya, kan soalnya udah kan. Tentang hukum. Jangan salah, kalau salah kalian jawab. Banyak. Terus jawab. Belum ada yang kumpulin booster. Belum ada yang kumpulin booster. Nah, oke, ini satu orang. Siapa tuh? Saya. Iya. Ori. Saya. Evan, sedang mengumpulkan. Ayo cepat. Tahan sebagai boosternya. Iya, tahan. Sampai dia goyang. Oke, Kalian sudah ngasih booster. Tahan sebagai Oke, Rizky. Ayo, terus. Cepat jawab terus. Jangan sampai salah. Jangan ikannya makin dekat. Jawab soalnya nih. Cepat terus sampai sini boosternya. Salah betul. Jangan salah. Kalau salah tengok ikan kalian makin dekat itu. Kalau Iya, salah Bu ada. cepat. Iya, kalah ya. Ikut ini dong. Sengaja. Boosternya dikumpulin nah. Ayo terus. Cepat. Kumpulkan boosternya. Jangan kalian salah menjawabnya. Semakin salah menjawabnya ikannya nanti semakin kencang berjalan. Ini ada nih. Cepat, aduh, lama kali berada makin dekat. Ayo, Kira. Cepat, nah. Depan Oke. di mana depan? Oke, terus. Oke. Dah. Mantap enggak? Salah segala hukum. Jika seorang Ayo, cepat. Nanti siap-siap satu orang nanti maju ke depan. Lihat namanya di depan. Maju dan kasih tahu ya apa yang ditekan. Ayo, sekali lagi, cepat. Oke, betul. Kasih tahu tekannya apa. Apa lagi kasih tahu? Udah. Strele. Listnya kasih tahu, oke. Apa lagi? Semua, belum semua berarti makanya nggak ganti. Siap-siap kaptennya harus cepat. Kasih tahu. Jawab lagi. Jangan salah jawabnya karena kalian ini satu kapal ini. Tawuran. Mati kau. Serah pula teh. Ya salah deh. Cepat, waktunya hanya 40 detik itu. Jangan salah menjawabnya. Siap-siap lagi ya. Sorry, web salah. Ayo cepat nak. Kumpulkan booster. Kok perlu dimakan kawan? Salah. Lagi. Ini salah lagi kita kan ada salah.
Benar. Salahnya. Ah. Ayo setengah lagi ayo nak. Pasal kayak Gila Kak, sana terus ini. Udah siap-siap kapten ya, nggak usah lagi Bu ajari ya. Depare. Menang we. Menang. Siapa salah ini? Suka kita tadi ya. Oke, ayo siap-siap maju. Wes kita dulu. Berapa? Cepat. Salah Kak. Ustaz, Dua. bukan dia. Berapa ya Kak? Menang. Oke. Silakan maju, siapa itu? Ayo cepat waktunya, tinggal berapa menit? Oke, good. Oke, ini dia kapten yang tercepat. Penghasil booster terbanya Raji. Jual buah air. Mari penanya jawaban berdasarkan Raji Nabila. Sudah ada 3 orang ke atas. Mana Raji orang? Oke, habis. Oke, itu deh nak 3 Siapa orang. menang, Bu? Apa aja nih? Menang. Ya, sekarang Di mana? dia adalah Depan depannya. Satu bilang. Tahu kan itu cek